Halo semuanya, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Maudina Lestari dan juga ada Aita Shania Kasanti serta Tasya Novianti yang akan berdiskusi bersama mengenai eating disorder dan juga obesity. Sebelumnya, teman-teman tahu nggak kalau ternyata 10 juta perempuan dan 1 juta laki-laki di Amerika Serikat itu berjuang dengan gangguan makannya, seperti anoreksia dan juga bulimia. Di Indonesia tersendiri, itu tercatat bahwa 38% penduduk Indonesia itu mengalami eating disorder dan mayoritas penderitanya adalah perempuan. Ini ditarik dari artikel tahun 2009, artikel Kawanku. Nah, mau berarti berdasarkan fakta di atas dapat disimpulkan bahwa lebih banyak penderita eating disorder ini perempuan dibanding laki-laki ya? Betul. Yaps, dan kalian tahu nggak sih kalau di Indonesia sendiri mayoritas yang memiliki gejala eating disorder adalah remaja hingga dewasa. Nah, teman-teman, fakta di atas juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia pada tahun 2017 yang menyatakan bahwa penderita eating disorder mengalami peningkatan tiap tahunnya, khususnya di daerah Jakarta. Sebanyak 55% penderita merupakan remaja SMA. Selain itu, National Eating Disorder Association atau yang biasa disingkat dengan NEDA menyatakan bahwa sebanyak 50% remaja perempuan melakukan kegiatan kontrol berat badan yang tidak sehat. Nah, fakta-fakta menarik di atas menjelaskan bahwa eating disorder merupakan masalah serius yang terjadi di lingkungan kita. Sebelumnya teman-teman tahu nggak sih apa yang disebut dengan eating disorder? Kalau berdasarkan apa yang saya cari tahu, jadi sebenarnya penderita eating disorder itu adalah penderita gangguan yang dapat mengkonsumsi terlalu banyak makanan atau terlalu sedikit makanan atau biasa disebutnya itu when food more than just a food. Kalau menurut kalian? Kalau menurut saya, eating disorder itu kurang lebih sama kayak Maudina, dia juga bisa mengurangi konsumsi makanannya atau bahkan bisa melebihkan makanannya karena faktor-faktor bisa jadi dari lingkungan atau dari sisi orang-orang terdekatnya juga. Gitu. Nah, ada definisi dari eating disorder menurut penelitian dari South Carolina Department of Mental Health, suatu gangguan mental yang dapat membinaskan dan mempengaruhi lebih dari 7 juta wanita setiap tahunnya, terutama di negara-negara barat seperti di Amerika Serikat dan Eropa. Lain halnya menurut penelitian dari Manual Diagnostic Statistik Gangguan Mental American Psychiatric Association, edisi kelima atau DSM-5, mendefinisikan bahwa serangkaian kondisi psikologis yang menyebabkan berkembangnya kebiasaan makan yang tidak sehat. Nah, berdasarkan pernyataan-pernyataan tadi dapat disimpulkan bahwa eating disorder merupakan penyakit nyata yang mengancam jiwa dengan konsekuensi yang berpotensi fatal. Selain itu, eating disorder melibatkan emosi, sikap, dan perilaku ekstrim seputar berat badan, makanan, dan ukuran atau bentuk badan. Dan faktor-faktor yang menyebabkan eating disorder antara lain biologis, psikologis, dan sosiokultural. Nah, ini merupakan, bukti bahwa eating disorder itu bisa terjadi oleh siapa saja dan dari lingkungan manapun, dari, jenis masyarakat manapun. Karena ini contohnya, jadi sebenarnya di sini screenshot-an dari beberapa artikel yang diambil, ada beberapa tokoh terkenal juga seperti Demi Lovato, penyanyi, dan juga ada Princess Diana, serta Zayn Malik. Nah, ini tuh membuktikan juga bahwa eating disorder itu bisa terjadi sebenarnya dengan, perempuan ataupun laki-laki. Contohnya di sini saya cerita sedikit ya, teman-teman. Jadi kalau dari Demi Lovato ini dia kasusnya itu dia memuntahkan makanan yang sudah dia makan. Jadi setelah dia makan itu dia merasa bersalah dengan makanan yang dia makan, akhirnya dia muntahkan lagi. Yang penting dia sudah ada rasa bahwa dia sudah makan seperti itu. Sementara kalau untuk Princess Diana ini awalnya itu karena setelah dia menikah, terus suaminya memegang pinggangnya, dibilang bahwa oh bagian ini tuh cukup besar ya dibanding bagian lain. Nah dari situ Princess Diana berpikir bahwa dia itu perlu mengubah dari bentuk badannya biar tidak dibilang seperti itu lagi. Makanya mulai dari situ selama bertahun-tahun Princess Diana ini mengalami gangguan makan sehingga dia itu makan terlalu sedikit dan tidak sadar dari perlakunya itu adalah berkurangnya berat badan dia. Sementara kalau untuk Zayn Malik ini, dia itu nggak sadar nih kalau ternyata dia itu mengalami gangguan makan karena dengan aktivitasnya yang padat, dengan banyaknya aktivitas dia di One Direction waktu itu, jadi dia merasa bahwa dia itu nggak butuh makan karena dia cuma merasa lelah dan cukup istirahat aja. Jadi baru sadarnya itu pada saat dia mengunjungi keluarganya, keluarganya itu menyadari bahwa dia sudah 3 hari tidak makan dan si Zayn Malik itu tidak merasa bahwa dia lapar. Seperti itu. Ini untuk contoh dari beberapa orang yang terkena eating disorder.
Nah, selanjutnya eating disorder sendiri itu diklasifikasikan menjadi 3 jenis, antara lain anorexia nervosa, bulimia nervosa, dan binge eating disorder, yang masing-masing akan kita jabarkan satu persatu. Oke, untuk klasifikasi pertama itu ada anoreksia nervosa. Anoreksia berarti hilangnya selera makan, dan nervosa mengindikasikan bahwa hilangnya selera makan tersebut disebabkan oleh emosional. Orang dengan anoreksia nervosa berusaha melaparkan diri, hidup dengan sedikit atau tanpa makanan untuk waktu yang sangat lama. Namun mereka yakin bahwa mereka masih perlu untuk menurunkan berat badan lebih banyak lagi. Nah, sebenarnya kita tuh juga bisa lihat nih tanda-tanda kalau misalnya seseorang itu sudah mulai terkena anoreksia nervosa itu seperti apa. Yang pertama, terjadinya penurunan berat badan yang drastis tanpa disadari oleh penderitanya. Jadi dia merasa bahwa dirinya itu masih butuh untuk turun berat badan. Sementara berdasarkan penglihatan orang lain, dia itu sebenarnya sudah cukup turun sangat drastis dari berat badannya dan juga dari kesehatannya itu juga cukup menurun. Dan dia untuk menolak untuk makan kategori makanan tertentu yang berdasarkan pendapatnya dia bahwa makanan A ini bisa menaikkan berat badannya dia secara drastis seperti makan dengan karbohidrat berlebih. Jadi dia sangat tergantung dengan perhitungan kalori yang dia makan dan juga menghindari makanan. Jadi dia benar-benar kalau memang dia bisa nggak makan ya dia nggak akan makan gitu. Selanjutnya ada rutinitas olahraga yang berlebihan dan kaku karena dia merasa bersalah setiap dia makan. Jadi dia merasa bahwa dia harus mengeluarkan apa yang sudah dia makan dengan cara dia berolahraga yang berlebihan dan kaku. Jadi walaupun dia merasa dia sedang lelah, merasa dia sedang sakit, dia tetap akan melakukan aktivitas olahraga yang berlebihan itu. Dan juga menarik diri dari teman dan lingkungan untuk menghindari makan bersama dengan keluarga, menghindari juga aktivitas yang ada makan-makan dengan teman-teman dan juga lingkungan sekitar itu makanya dia menarik diri dari lingkungannya. Seperti itu. Selanjutnya ada beberapa simptom atau fakta-fakta menarik mengenai anoreksia nervosa ini. Yang pertama, penderita anoreksia nervosa tidak bersedia atau tidak mampu untuk mempertahankan berat badan yang minimal yang setidaknya memiliki 85% berat badan dan tinggi orang tersebut. Jadi berat badannya bisa dikatakan sangat tidak ideal. Selanjutnya, penderita anoreksia nervosa memiliki ketakutan yang berlebih mengenai kenaikan berat badan menjadi gemuk walaupun berat badan mereka sangat rendah. Kemudian apa aja sih gejala fisik dari anoreksia nervosa ini? Nah, yang pertama itu ada hilang berat badan secara ekstrim, terlihat kurus, kadar darah yang tidak normal kadang bisa naik atau kadang turun, kelelahan, tidak bisa tidur, pusing atau pingsan, perubahan warna kebiruan di jari, kuku rapuh, rambut gampang rontok atau tipis bahkan patah, dan terlambat menstruasi bagi wanita. Kalau sudah terjadi hal tersebut, sebenarnya penanganan itu harus seperti apa? Nah, jadi untuk penanganannya itu ada terapi bagi anoreksia secara umum yang diyakini sebagai suatu proses yaitu dengan 2 tahap. Tahap pertama adalah tujuan jangka pendek yang membantu penderitanya ini menambah berat badan secara perlahan untuk mencegah komplikasi medis dan kemungkinan kematian. Jadi, karena pola dia, kebiasaan dia yang sudah beraturan itu kurang makan, yang dimana dia sudah mengurangi makannya secara drastis, jadi kalau misalnya dia secara drastis juga mengubah pola makannya justru itu akan menimbulkan penyakit dan menimbulkan efek bagi si penderitanya juga. Makanya di sini untuk jangka pendeknya itu si penderita ini akan diberikan makanan yang bernutrisi, diberikan makanan yang sehat untuk menambah berat badannya secara perlahan gitu. Jadi dihitung juga nutrisi yang masuk, dihitung juga seperti apa dia harus makan, jamnya juga diatur. Dan juga ada program operan conditioning itu cukup berhasil dalam menambah berat badan dalam jangka pendek. Sedangkan untuk tujuan jangka panjangnya ini memiliki dampak yang kurang bisa berhasil secara reliable dalam penanganan berat badannya itu sendiri. Selanjutnya ada klasifikasi yang kedua dari eating disorder yaitu bulimia nervosa. Sebelumnya mungkin teman-teman sudah tidak asing dan sudah cukup familiar terdengar di telinga kita bahwa ada orang yang setelah makan ia sengaja membuang tanda kutip membuang makanannya tersebut agar tidak dicerna oleh tubuhnya. Nah, hal tersebut merupakan gejala dari bulimia nervosa. Sebenarnya apa sih bulimia nervosa itu? Jadi bulimia nervosa adalah kelainan cara makan yang terlihat dari kebiasaan makan berlebihan yang terjadi secara terus-menerus. Yang paling sering dilakukan oleh lebih dari 75% orang dengan bulimia nervosa adalah membuat dirinya muntah, kadang-kadang disebut dengan pembersihan, puasa, serta penggunaan
laksatif, enema, diuretik, dan olahraga yang berlebihan juga merupakan ciri umum. Jadi orang tersebut sengaja tidak mau makanan yang sudah dikonsumsinya dicerna oleh badannya, jadi sengaja dibuang agar tidak menjadi daging di badannya, seperti itu. Nah, sama seperti yang Tasya sudah jelaskan bahwa gejala-gejala yang tadi Tasya sudah sebutkan, bulimia itu salah satunya, bukan salah satunya maksudnya salah banyaknya, dia itu yang pertama dia terlalu banyak makan di jam-jam yang kira-kira lewat dari jam 12 malam. Kemudian yang kedua itu dia merasa bersalah ketika dia terlalu makan banyak, ada perasaan cemas atau anxiety. Kemudian ketika dia sedang mirror atau berkaca, dia merasa kayak kok tubuh saya ngerasa kayak lebih besar ya dari yang dulu kayak gitu. Kemudian gejala yang parahnya yang tadi Tasya sebutkan adalah seperti pembersihan. Dia memuntahkan kembali makanan yang sudah dia makan karena dia menganggap makanan yang dia makan itu sudah terlalu banyak. Kemudian mengonsumsi obat-obat seperti pil diet. Terus yang terakhir adalah olahraga yang terlalu banyak atau berlebih tidak sesuai dengan kapasitasnya. Seperti itu. Oke, jadi dari apa yang sudah disampaikan sama Tasya dan Aitasya tadi, sebenarnya bulimia nervosa itu ada tipenya nih. Kan tadi ada disebutkan dia ada memuntahkan makanan dan juga ada aktivitas olahraga yang berlebih kan. Jadi sebenarnya itu memang tipe dari si bulimia nervosa. Yang pertama itu ada bulimia purging. Bulimia purging ini si penderitanya itu berusaha untuk mengeluarkan makanan yang telah mereka makan dari tubuh. Untuk melakukannya itu mereka memaksakan diri memuntahkan makanannya atau minum obat pencahar atau si diuretiknya itu. Sementara kalau untuk bulimia non-purging, itu penderitanya melakukan kompensasi atas apa yang mereka makan dengan melakukan puasa secara berlebihan dan juga olahraga secara berlebihan. Jadi ada tipe yang dia makan langsung dikeluarkan atau ada tipe yang dia makan tapi dia melakukan aktivitas berlebihan yang membuat dia merasa bahwa oh saya ini sudah beraktivitas sesuai dengan apa yang saya makan. Jadi apa yang saya makan itu sesuai dengan apa yang saya keluarkan. Seperti itu tipe dari bulimia nervosa. Nah, sebenarnya penanganannya kalau misalnya sudah terjadi itu seperti apa gitu kan. Nah, yang pertama itu menggunakan pendekatan kognitif behavioral menurut Fairbairn tahun 1985. Ini juga ada tahap-tahapannya. Jadi, yang pertama itu mengajarkan pasien mengenai konsekuensi psikologis dari binge eating. Jadi sebenarnya untuk si behavioral kognitif ini biasa disebutnya dengan Enhanced Cognitive Behavioral Therapy atau CBTI, khusus dibuat untuk penderita gangguan makan. Dia membantu dalam mengubah pola pikir terhadap makanan dan juga berat badannya dia sendiri. Karena di sini kan terapinya itu mengajarkan pasien dalam konsekuensi kalau misalnya dia tetap melakukan hal tersebut tuh konsekuensinya apa gitu kan. Jadi dia tetap dari pola pikirnya atau biasa disebutnya juga dengan terapi personal atau IPT, interpersonal terapi. Membantu dalam memahami perilaku makan dan juga berinteraksi dengan orang-orang dalam kehidupannya. Dan yang kedua mengatur jadwal makan dan menerapkan diet. Jadi setelah dia sudah tahu nih konsekuensinya apa kalau misalnya dia melakukan hal tersebut, dampaknya kalau dia makan berlebih atau dampaknya dalam dia makan langsung dimuntahkan itu kan ada sakit tenggorokannya juga gitu kan. Terus ada gangguan pencernaannya juga. Nah, dari situ setelah dia tahu efek dan merubah pola pikirnya, dia akan mengatur jadwal makannya dengan menerapkan diet. Kalaupun misalnya memang dia terlalu makan berlebih, diatur nih pola makannya jam sekian itu harus makan apa, dengan protein seperti apa, dan itu juga dalam dampingan dan dukungan dari keluarganya. Jadi kalau misalnya dari keluarganya juga kurang dukungan atau dari orang terdekatnya kurang dukungan, itu tidak akan maksimal dalam pelaksanaan penanganannya. Dan yang ketiga itu berfokus pada mengalihkan pemikiran disfungsional dan sikap terhadap bentuk tubuh, berat, dan makan. Jadi setelah sudah melakukan aktivitas kesehariannya itu, dia itu berfokus untuk mengalihkan pemikirannya. Jadi jangan fokus hanya ke, oh saya ini lagi dalam penanganan, saya ini lagi dalam pengobatan, tapi lebih ke kayak itu dijadikan pola hidup. Jadi kalau misalnya itu sudah dijadikan pola hidup, itu dia akan terbiasa dalam melakukan aktivitas tersebut. Makannya diatur dan juga tidak merasa bahwa psikologinya itu, oh kalau misalnya saya makan itu hal yang salah, itu juga enggak. Oh kalau misalnya saya makan itu harus dikeluarin, itu juga ada beberapa hal yang salah dalam pemikirannya dia. Nah itu penanganannya ada dibagi 3 tahap yang sudah dijelaskan. Seperti itu.
Selanjutnya ada klasifikasi yang ketiga dari eating disorder, yaitu binge eating disorder, yang merupakan perilaku makan berlebih yang berulang dalam waktu 2 kali seminggu selama sekurang-kurangnya 6 bulan. Beberapa ciri-ciri yang dapat dilihat antara lain kurangnya kontrol diri selama episode makan berlebih dan merasa tertekan karena makan berlebihan, makan dengan cepat dan makan secara diam-diam. Jadi sengaja makan secara diam-diam agar tidak diketahui orang lain. Dan binge eating disorder ini tidak mengalami penurunan berat badan secara drastis seperti anoreksia dan tidak melakukan pengurasan setelah makan seperti bulimia. Jadi poinnya di situ, perbedaan dari antara anoreksia, bulimia, dan binge eating disorder. Pembahasan yang selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai obesitas yang merupakan suatu kondisi dengan kelebihan lemak pada tubuh yang disebabkan oleh makan yang secara berlebihan atau terus-menerus. Obesitas dikelompokkan sebagai gangguan medis kronis, bukan gangguan psikologis. Jadi obesitas juga merupakan masalah kesehatan yang serius dan melanda banyak individu. Obesitas berkaitan dengan resiko terserang penyakit hipertensi, diabetes, dan penyakit kardiovaskular. Jadi obesitas ini tidak bisa dianggap masalah yang remeh seperti itu. Berat badan berlebih atau obesitas juga berhubungan dengan masalah kesehatan mental. Sebagai contoh, studi terbaru mengungkapkan bahwa wanita yang kelebihan berat badan lebih besar kemungkinannya untuk menderita depresi dibandingkan dengan wanita dengan berat badan normal, berdasarkan yang disampaikan oleh Bali dan Burton pada tahun 2009 dalam Sunrock. Nah, obesitas ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti makanan, keturunan, hormon, dan yang paling sering kita temui yaitu disebabkan oleh gaya hidup yang kurang tepat. Oke, selanjutnya ada cara untuk penanganan obesitas. Nah, untuk penanganan obesitas ini, penurunan berat badan tidak boleh drastis, cukup 5-10% dalam jangka 3-6 bulan dengan kecepatan penurunan berat badan 0,5-2 kg per bulan atau 0,5 kg per minggu untuk anak. Nah, apa aja sih cara-caranya yang bisa kita tangani untuk obesitas ini? Yang pertama adalah pengaturan diet. Nah, mengatur diet pada obesitas harus masuk akal dan dilakukan dalam jangka waktu lama. Makan teratur namun rendah kalori, mudah dibuat dan diperoleh. Kebutuhan kalori orang dewasa berkisar 1.500 sampai 2.000 kalori untuk perharinya. Terus merencanakan menu-menu makanan sehari yang perlu dilakukan oleh penderita obesitas. Latihan mengontrol makan harus menjadi kebiasaan. Terus yang kedua adalah peningkatan aktivitas fisik atau olahraga. Pada penderita obesitas biasanya kurang gerak, tidak terlatih, kurang motivasi, dan melakukan aktivitas fisik untuk menurunkan berat badan. Penderita obesitas yang melakukan aktivitas harus memenuhi dosis aktivitas fisik yang terdiri atas frekuensi, intensitas, lama, dan jenis exercise berdasarkan kondisi kesehatan dan kebugaran penderita obesitas tersebut. Yang terakhir ada farmakoterapi. Kalau farmakoterapi ini lebih ke resep dari dokter atau rekomendasi dari dokter. Dia lebih banyak untuk mengonsumsi obat-obatan yang direkomendasikan dokter, tentunya dengan aturan-aturan yang diberikan dokter. Jadi untuk teman-teman jangan sering untuk menggunakan obat-obatan tanpa anjuran dari dokter. Seperti itu. Setelah materi yang disampaikan tadi, sebenarnya gimana sih caranya kita dalam menghindari terkena eating disorder atau, gimana caranya kalau misalnya kita udah tahu nih tanda-tandanya biar tidak terlalu, mendalam penderitanya itu sebenarnya bisa dihindari dengan beberapa cara. Untuk caranya di sini ada beberapa yang bisa dilakukan. Yang pertama, itu kita perlu meningkatkan rasa kepercayaan diri. Karena memang, dominan terjadinya eating disorder itu karena kita kurang percaya diri, merasa terlalu kurus atau merasa terlalu gemuk, gitu kan. Jadi sementara kita, harus percaya diri itu kenapa? Karena kita harus yang pertama menerima diri kita dulu, menerima bahwa setiap manusia itu memiliki kekurangan, menerima bahwa setiap manusia itu memang ada beberapa hal yang bisa kita lakukan atau tidak bisa kita lakukan. Makanya kita harus percaya diri dulu terhadap kita, sendiri gitu. Setelah itu kalau misal ternyata memang kita mengalami hal-hal yang ternyata membuat kita kurang percaya diri itu atau membuat kita harus melakukan hal yang biasanya tidak kita lakukan. Nah, itu kita bisa cari orang untuk kita ajak diskusi. Kenapa? Karena biar kita tahu nih orang yang diajak diskusi juga itu harus tepat ya. Jadi kita mencari tahu dan mengetahui bahwa kalau misal sudah merasa gejala-gejala sebenarnya apa sih penyebabnya? Apakah karena omongan orang lain yang menyinggung kita atau membuat kita merasa kurang percaya diri atau memang ternyata dari diri kitanya yang belum teratur dalam mengelola, pola makannya,
gitu. Jadi kita memang harus mencari seseorang untuk dapat diajak diskusi. Kalau misal kita ngerasa, "Oh, saya merasa bahwa berat saya berlebih, apakah emang benar nih saya merasa berlebih atau hanya pikiran saya aja terhadap perkataan orang lain?" Gitu. Makanya kita harus mencari orang untuk diajak diskusi, orangnya juga harus tepat gitu ya. Dan yang selanjutnya kita juga harus berolahraga teratur. Di sini selain kita berolahraga teratur juga kita harus memilih pola makan yang sehat. Jadi itu dijadikan pola hidup untuk berolahraga. Jadi kita mindsetnya itu kalau bisa gitu kan, olahraga itu untuk sehat bukan untuk menurunkan berat badan. Jadi kalau misalnya kita menjadikan olahraga itu kebutuhan seperti makan. Jadi kalau misalnya kita sudah olahraga secara teratur, kita juga merasa diri kita lebih fit, lebih sehat karena apa yang kita makan, apa yang kita aktivitas itu seimbang, bukan berlebihan atau kekurangan gitu ya. Dan selanjutnya itu ada berlatih menahan nafsu makan yang berlebih. Nah, ini juga terkait tadi pola hidup sehat. Kalau misalnya kita sudah merasa, oh kita cukup nih dalam satu hari itu makan 3 kali sehari dengan karbohidrat sekian, dengan protein sekian gitu. Dan kita sudah makan berhenti sebelum kenyang gitu kan. Jadi nah itu juga salah satu pola hidup yang sehat dengan cara kita berlatih menahan hawa nafsu dalam memilih makanan yang secara berlebih. Nah, itu juga bisa jadi cara dari kita untuk menghindari terkena eating disorder. Tapi kalau misalnya ternyata sudah terlalu berat, kita tangani sendiri, kita bisa cari orang yang lebih profesional untuk diajak diskusi, seperti psikolog, seperti juga orang terapi gitu yang bisa kita ajak diskusi apa yang harus kita lakukan ke depannya. Karena kan itu juga butuh banyak ini kan, kayak istilahnya kita lihat dulu nih permasalahannya apa yang membuat dia bisa menjadikan hal terjadi pada dirinya. Seperti itu. Nah, jadi sebenarnya hasil dari diskusi tadi adalah kesimpulannya bahwa, eating disorder itu bukan masalah yang serius, tapi bukan masalah serius, masalah yang serius. Jadi jangan dianggap enteng terkait eating disorder. Jadi kita tetap perlu mengetahui, cari tahu dulu apa yang terjadi di diri kita, baru kita bisa menerapkan apa yang harus diterapkan, terkait permasalahan masing-masing orang, seperti itu. Sekian dari hasil diskusi dari kami, dari kelompok 4. Semoga dari hasil diskusi ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua yang menontonnya dan juga bisa lebih, aware terhadap apa yang terjadi pada diri kita. Karena nggak semua masalah itu enteng juga, jadi tetap harus kita, jalankan dan juga kita cari solusinya dengan, tenang, seperti itu. Ada yang mau ditambahkan dari Tasya atau Aitasya nih ya? Sudah cukup. Cukup ya. Terima kasih, yang sudah menonton. Kami tutup. Selamat pagi, siang, dan malam. Sampai jumpa. Salam sehat. Terima kasih. Terima kasih.